Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti dengan NPM 2075543 dari kelas AKTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belanja modal dan aset tetap dengan mata kuliah yang diampu, yaitu akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu definisi dari belanja modal sendiri. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun kriteria dari belanja modal yang pertama yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya yang menambah aset pemerintah. Yang kedua, pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta yang terakhir yaitu perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Adapun contoh dari belanja modal yaitu yang pertama ada belanja tanah, yang kedua yaitu belanja peralatan dan mesin, yang ketiga belanja gedung dan bangunan, yang keempat belanja jalan irigasi jaringan, yang kelima belanja aset tetap lainnya, serta yang terakhir yaitu belanja aset lainnya. Adapun pengakuan dan pengukuran belanja. Yang pertama yaitu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit mempunyai fungsi perbendaharaan. Serta yang ketiga yaitu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Untuk pencatatan belanja modal sendiri, yaitu jurnal atas belanja dibuat di buku anggaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau yang sering disebut dengan LRA. Contohnya, dibeli mobil ambulan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 5 unit dengan harga per unit yaitu 500 juta. Maka jurnalnya yaitu belanja peralatan dan mesin pada perubahan SAL, peralatan dan mesin yaitu pada RKPPKD atau rekening PPKD sebesar 2.500.000 juta. Untuk pencatatan di SKPD-nya sendiri yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 2.500.000 juta. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai akuntansi aset tetap. Adapun definisi dari aset tetap sendiri yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi dari aset tetap sendiri yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat yaitu jalan irigasi jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, serta yang terakhir yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap yaitu yang pertama, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila yang pertama ia berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta yang terakhir yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang ketiga yaitu pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Adapun pengukuran aset tetap yaitu yang pertama, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang kedua, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya maka disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Adapun biaya perolehan tanah diakui pertama kali sebesar harga perolehan, yaitu yang pertama harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, yang kedua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, yang ketiga biaya pematangan dan penimbunan, yang keempat biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap digunakan. Serta yang terakhir yaitu nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Untuk biaya perolehan peralatan dan mesin yaitu yang pertama, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan masih harus dikeluarkan
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Yang kedua, biaya pengelolaan peralatan dan mesin antara lain meliputi yang pertama yaitu biaya pembelian, yang kedua biaya pengangkutan, yang ketiga biaya instalasi, serta yang terakhir yaitu biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Untuk biaya pengelolaan gedung dan bangunan sendiri, yaitu yang pertama ada biaya pengelolaan gedung dan bangunan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Yang kedua yaitu biaya pengelolaan gedung dan bangunan antara lain meliputi yang pertama harga pembelian dan biaya konstruksi, serta yang terakhir yaitu biaya pengurusan IMB, notaris, serta pajak. Untuk biaya pengelolaan jalan irigasi jaringan, yang pertama yaitu biaya pengelolaan jalan irigasi jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan irigasi jaringan sampai siap dipakai. Yang kedua, biaya pengelolaan jalan irigasi dan jaringan antara lain yang meliputi yang pertama yaitu biaya perolehan dan biaya konstruksi, serta yang kedua yaitu biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan irigasi jaringan tersebut siap dipakai. Untuk biaya pengelolaan aset tetap lainnya, yaitu menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut siap dipakai. Adapun jurnal untuk pencatatan pengelolaan aset tetap, yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2022, Dinas Kehutanan membeli tanah dengan harga 850 juta, ditambah dengan biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50 juta dengan mekanisme LS. Maka jurnalnya yaitu tanah pada rekening PPKD dan belanja tanah pada perubahan SAL sebesar 900 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.